Oh iya teman-teman, sedikit tambahan ya. HW100 ini seal kitnya aja nih, tidak semuanya, itu harganya 450.000, pokoknya sekitar 400.000 itu ya. Jadi saya kalau sudah servis HW100 ini ya keringat dingin teman-teman. Kalau masang sealnya terus dia cuil dikit aja ya sudahlah, melayang 400.000. Makanya sudahlah, kalau memang teman-teman hanya kejar fungsinya, udahlah, nggak perlu yang impor-impor, beli yang lokalan aja itu loh, yang chamber-chamber yang kita kan chambernya sudah keren-keren ya, ada Puka 22, chamber-chamber GTX gitu, itu loh sudah bagus-bagus, itu tinggal kasih laras polygon atau klasik itu, enak-enak, saya jamin enak-enak. Maintenance-nya ya murah, ya gampang, kalau ada kerusakan ya nggak terlalu rumit. Ini kalau ada kerusakan, ininya aja ini berapa ya single shotnya, 700 apa 800.000 gitu loh. Apa yang magazin ya, lupa ya. Pokoknya sudahlah, spare partnya susah, mahal, servis dan maintenance-nya rumit lagi. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Lanjut ya. Selamat malam teman-teman. Kali ini sedikit saja ya, cerita singkat sebuah senapan impor. Apa sih istimewanya kok semuanya pada bangga impor senapan impor? Jangan dibanding-bandingkan dengan senapan lokal. Ini loh, coba kita lihat isinya kayak gini-gini juga, ada lubang laras, ini adalah ruang ledaknya, rumah valve-nya, ini adalah ruang regulator. Jadi kebetulan kalau untuk HW100 regulatornya kan tanam ya, ini adalah ruang regulator. Jadi ruang ledaknya itu kecil banget ya. Ini nggak tahu ya udah berapa, mungkin sekitar 12 mili kayaknya ini. Ntar saya punya ini. Ya, sekitar itulah, sekitar 11 mili lebih dikit. Jadi ruang ledaknya kecil sekali, kemungkinan untuk bisa ngebut ini sangat kecil. Itu. Kemudian rumah valve-nya itu modelnya begini. Model tirus itu ya. Ada seal ventil as valve. Kemudian transfernya ini sealnya ada di dalam sini nih, seal larasnya maksudnya. Jadi transfernya itu dari bawah tembus ke sini. Ini adalah loading mimisnya. Kemudian ada valve-nya ya kayak gini, sama aja PCB ya kayak gini-gini juga senapan. Nah ini ada valve-nya, rumahnya datar terus ujungnya agak tirus dikit. Kemudian kemudian ada pair valve-nya. Ini nih yang biasa jadi pertanyaan, pakai pair valve warna apa? Yang nggak tahu nih, kalau HW100 ini nggak ada warnanya, nggak bisa dijiplak, ini susah jadinya. Nah itu teman-teman. Kemudian ada regulator ya, regulator tanam. Ntar ini takut hilang. Regulatornya itu regulator tanam kayak gini. Ini pistonnya begini. Jadi di springnya itu ada di sini. Ini yang sering saya bilang bahwa regulator paintball itu regulator HW100 itu kebalikan dari paintball. Jadi secara prinsipnya regulator ini ketika tekanan inputnya dari sini ya. Ketika tekanan input sangat tinggi sekali, maka outputnya itu akan cenderung turun. Beda dengan paintball. Paintball kalau inputnya tinggi sekali maka dia akan cenderung naik. Kalau HW100 itu akan cenderung turun. Ini kurang lebihnya sama seperti P70. Jadi kalau tekanan inputnya sangat tinggi sekali, outputnya itu memang tidak akan naik, tapi dia justru akan lebih cenderung turun. Lalu mana yang terbaik? Ya menurut saya sama saja, tetap ada. Jadi intinya itu kan dari tekanan setting. Kalau paintball itu cenderung naik, kalau regulator HW100 atau P70 dia akan cenderung turun. Artinya dari tekanan setting itu tetap ada perbedaan, cenderung turun atau cenderung naik ya, ujung-ujungnya tetap tidak stabil itu tadi. Ya selisih 100 PSI itu menurut saya masih toleransi yang sangat wajar. Kemudian ini nih yang saya paling suka itu dari konstruksi triggernya ya. Triggernya ini rumit sekali dengan perbandingan yang sangat bagus lah menurut saya, karena ini saya dulu pernah trigger itu macet, jadi ditembakkan tuh tidak meledak teman-teman. Ternyata gara-garanya itu hanya ada per di dalam sini, ada per di dalam sini, ini kurang keras dia. Jadi kalau boleh saya simpulkan,
jatuhnya apa ya, trigger yang ini nih, mekanik yang ini dia bisa jatuh ke sana itu gara-gara ini ditarik oleh per kecil, bukan karena didorong hammer. Nah itu loh, saking nggak tahu lah perhitungannya apa bener, ini kan enak ini. Nah itu, jadi jatuhnya mekanik itu jadi bukan karena dia didorong hammer, tapi karena ditarik per kecil itu loh. Dulu pernah saya temui itu HW100 tuh macet triggernya, jadi ditekan gini dia nggak mau mukul, ternyata hanya per itunya kurang keras dikit cuman. Nah itu teman-teman, jadi ini adalah banyak mekanik-mekanik dengan safety-nya ya, jadi bedanya itu di situ nih. Kalau teman-teman perhatikan ya, jadi kalau safety-nya saya aktifkan, ntar saya aktifkan ini loh, jadi mekanik yang ini dia langsung dikunci oleh safety triggernya ya, jadi benar-benar nggak bisa lepas dia, jadi benar-benar dikunci. Jadi kelebihan dari HW100 mekanik yang sangat rumit ini ya dari safety triggernya gitu ya. Nah ini, coba perhatikan mekaniknya di sini ya, ketika saya lock, nah itu ini benar-benar nggak bisa jatuh sudah mekaniknya itu loh. Nah itu salah satu kelebihannya, jadi safety triggernya itu bagus sekali. Nah itu, jadi dengan segala kerumitan inilah yang membuat senapan ini menjadi mahal. Teman-teman perhatikan komponennya itu kan banyak banget ya, jadi itu salah satu kenapa senapan impor itu menjadi mahal. Nah tapi kalau kita melihat secara performansi, seakurat apa sih senapan seharga 24 juta ini? Sama saja teman-teman. Mau efek impact kayak mau senapan apapun, harganya berapa puluh juta gitu ya. Coba deh teman-teman cek berapa sih akurasi terbaiknya gitu ya. Paling ujung-ujungnya ya 60 meter itu atau 70 meter lah, groupingnya setutup botol. Palingnya segitu-gitu juga. Dan senapan lokal, laras lokal pun juga mampu gitu loh kalau kita berbicara secara fungsi. Nah makanya kembali lagi teman-teman ketika memilih senapan apa yang ingin dicapai, fungsinya, brandingnya, atau apanya. Kalau saya pribadi, saya tuh lebih fokus kepada fungsi. Jadi cukup beli senapan yang harganya 3 juta, pasang regulator, pasang larasnya yang kualitasnya baik, ya nembakin tutup botol di 60 atau di 70 meter, saya rasa masih sama-sama sangat bisa gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa sedikit jadi gambaran dan teman-teman bisa menentukan pilihan senapan mana yang mau dipilih. Tidak usah berdebat, kita cukup ya hanya sebagai berbagi informasi saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.